Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Prediksi Tingkat Stres Siswa Berdasarkan Tingkat Kebisingan dan Perundungan. Anggota kelompok kami terdiri dari Yanaka Sofia Pardede dengan NIM 3 digit terakhir 065, saya Ruta Tigris Asridia dengan NIM 3 digit terakhir 072, Sofia Dukinasi dengan NIM 3 digit terakhir 079. Pada proyek ini, kami menggunakan dataset berjudul Student Stress Monitoring Dataset yang tersedia di Kaggle. Dataset ini sendiri berisi data hasil survei mengenai kondisi psikologis dan juga lingkungan siswa yang berpotensi mempengaruhi tingkat stres mereka. Dataset ini terdiri dari 1.100 baris data dengan variabel awal yaitu 21, namun dalam penelitian ini kami hanya fokus pada 3 variabel yaitu noise level atau tingkat kebisingan, bullying, serta stress level sebagai variabel terikatnya. Pemilihan variabel dilakukan karena hasil perhitungan awal itu menunjukkan bahwa noise level dan juga bullying ini memiliki p-value yang kecil, artinya signifikan, dan p-value-nya sendiri itu tinggi, sehingga keduanya itu termasuk variabel yang dapat dikatakan kuat pengaruhnya terhadap peningkatan stres. Karena di sini fokus penelitiannya adalah untuk mencari faktor penyebab stres, jadi kami memilih kedua variabel tersebut untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, tujuan penelitian ini ada 3, yaitu untuk menganalisis pengaruh tingkat kebisingan terhadap tingkat stres siswa, kemudian ada mengidentifikasi pengaruh perundungan terhadap tingkat stres siswa, dan yang terakhir yaitu menguji apakah kebisingan dan perundungan secara bersamaan berpengaruh signifikan dalam mode regresi linear berganda. Selanjutnya, hipotesis yang kami gunakan adalah hipotesis pertama, H0-nya kebisingan tidak berpengaruh signifikan terhadap stres, sedangkan H1-nya kebisingan berpengaruh signifikan terhadap stres. Hipotesis keduanya, H0 perundungannya tidak berpengaruh signifikan terhadap stres, sedangkan H1-nya perundungan berpengaruh signifikan terhadap stres. Hipotesis ketiganya, H0 kebisingan dan perundungan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan, sedangkan H1-nya kebisingan dan perundungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah penjelasan program. Pertama, program yang kami gunakan adalah program untuk mengatur folder kerja menggunakan kode set word tree dilanjutkan dengan tempat menyimpan file CSV kami, agar RStudio tahu di mana harus mencari file CSV yang kami simpan. Yang kedua, data read CSV dengan nama CSV, stress level dataset CSV, header sama dengan true. Itu bertujuan untuk membaca file dataset dengan judul stress level dataset CSV dan memasukkannya ke dalam objek yang bernama data. Setelah itu, untuk menampilkan seluruh dataset pada RStudio, kami menggunakan view dalam kurung data. Setelah program tersebut dijalankan, maka akan ada tampilan RStudio sebagai berikut yang menunjukkan bahwa tabel tersebut adalah isi dari CSV kami. Program selanjutnya adalah data selected, data noise level, bullying, dan stress level. Nah, kami memilih variabel yang ingin kami analisis dengan cara di subset. Mengambil 3 variabel yang kami butuhkan, yaitu noise level, yang kedua bullying, dan yang ketiga adalah stress level. Kemudian membuat dataset baru yang bernama data selected, yang isinya lebih ringkas. Untuk menampilkan dataset yang sudah kami pilih tadi, ada 3 variabel. Kami menggunakan view data.selected. Nah, setelah dijalankan, maka tampilan dataset pada RStudio hasil pemilihan variabel yang sudah terlihat dan sudah lebih rapi. Ada noise level, bullying, dan juga stress level pada tabel tersebut. Selanjutnya, saya Sofia. Di sini akan melanjutkan pembahasan penjelasan program. Kali ini kode untuk membuat model regresi dengan menuliskan perintah model lm stress level, noise level plus bullying, data sama dengan data, dan untuk menampilkan hasil model dengan menuliskan perintah summary model, menghasilkan output yang pertama residual, yaitu menunjukkan sebaran kesalahan model, selisih antara nilai asli dan nilai prediksi. Min, yaitu residual terkecil di angka minus 2,1907. Kuartil 1, 25% data punya residual di bawah angka ini hasilnya minus 0,18361. Median residual tengah hasilnya 0,01341. Kuartil 3 hasilnya 0,22389. Max residual terbesar hasilnya 2,33658. Kemudian koefisien. Ada beberapa informasi penting seperti intercept adalah nilai stres ketika kebisingan dan bullying sama dengan 0. Hasilnya dapat terlihat di slide. Estimate menunjukkan seberapa besar pengaruh tiap variabel terhadap stres. Contohnya noise level menghasilkan nilai 0,21048. Artinya jika noise level naik 1 unit, stress level akan naik sebanyak 0,21. Standard error, yaitu menggambarkan seberapa stabil nilai koefisien tersebut. Standard error kecil berarti koefisien lebih akurat. Contoh, bullying memiliki nilai standard error 0,01199, artinya estimasi cukup stabil.
T-value. Semakin besar T-value, maka semakin kuat bukti bahwa variabel tersebut berpengaruh. Contohnya, bullying memiliki nilai T-value sebesar 24,713 sehingga bullying termasuk variabel yang berpengaruh. P-value. P-value yang memiliki nilai kurang dari 0,05, maka variabel tersebut cukup signifikan. Namun di sini semua memiliki nilai P-value yaitu 2 kali 10 pangkat min 16. Nilai itu sangat kecil, berarti sangat signifikan. Selanjutnya, residual standard error, yaitu nilainya 0,4932, yaitu rata-rata kesalahan prediksi model sekitar 0,49. Selanjutnya ada R-square, nilainya 0,6403, artinya 64,03% variasi tingkat stres dapat dijelaskan oleh dua variabel prediktor, yaitu noise level dan bullying. Adjust R-square, nilainya 0,6397. Nilai yang mendekati R-square menandakan model efisien dan tidak overfitting. Terakhir ada F-statistik, 976,4, nilai F-statistik sangat besar. Dan ada P-value kurang 2 kali 10 pangkat min 16, yaitu model secara keseluruhan signifikan. Next. Kemudian perintah ANOVA model yang digunakan untuk mengetahui nilai SSE, SSA, dan SST pada model regresi. SSA dapat diperoleh dari total sum SG, variabel prediktor yaitu 326,52 ditambah 148,58, maka nilai SSA adalah 475,1. Kemudian SSE dapat diperoleh dari nilai residual yaitu 266,88, dan SST dapat diperoleh dari total SSA dan SSE yaitu 475,1 ditambah 266,88 yaitu 741,98. Pada output, variabel noise level dan bullying masing-masing memperoleh kode bintang 3. Kode bintang 3 menandakan p-value kurang dari 0,001, sehingga variabel tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel dependent, yaitu stress level. Selanjutnya adalah visualisasi. Visualisasi yang kami lakukan ada 4. Yang pertama, pengaruh noise level terhadap stress level. Yang kedua, pengaruh bullying terhadap stress level. Yang ketiga, pengaruh noise level dan bullying terhadap stress level. Dan yang keempat, prediksi versus aktual stress level. Pertama, di sini ada pengaruh noise level terhadap stress level. Pada bagian ini, kami membuat visualisasi hubungan antara noise level dan juga stress level menggunakan program ggplot. Lalu, kami memasukkan variabel noise level dan juga stress level ke dalam ggplot tadi. Langkah selanjutnya adalah menambahkan titik data menggunakan program geompoint. Untuk menampilkan garis regresi linear, kami menggunakan program geomsmooth. Itu untuk melihat tren dari hubungan antara noise level dan juga stress level. Jadi, untuk menampilkan garisnya, kami menggunakan garis yang berwarna ungu, menunjukkan bahwa ketika noise level meningkat, stress level juga ikut meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa kebisingan memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat stres. Yang kedua, pengaruh bullying terhadap stress level. Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, itu noise level. Di sini adalah bullying terhadap stress level. Kami menggunakan ggplot juga untuk menampilkan titik data serta garis regresi linear. Nah, di sini X-nya adalah bullying dan Y-nya adalah stress level. Menggunakan garis biru menunjukkan pola kenaikan yang sangat jelas. Artinya, semakin tinggi tingkat bully yang dialami oleh seorang siswa, maka semakin tinggi pula tingkat stres yang dirasakan. Dari grafik ini terlihat bahwa bullying ini memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap stress level tersebut. Jadi kedua grafik menunjukkan hubungan positif dan signifikan, baik noise level maupun bullying bersama-sama meningkatkan stress level siswa dengan bullying menunjukkan pengaruh yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visualisasi pengaruh noise level dan bullying terhadap stress level. Untuk visualisasi ini, kami menggunakan kode berikut yang terdapat pada PPT. Plot ini menampilkan hubungan antara noise level, prediktor 1 sebagai sumbu X, bullying, prediktor 2 sebagai sumbu Y, stress level, target sebagai sumbu Z. Titik biru adalah data asli responden, sedangkan permukaan yang berwarna merah, kuning, hingga ungu adalah hasil prediksi model regresi linear dengan dua prediktor. Sehingga jika berwarna merah, maka semakin tinggi stress level, dan jika ungu, maka semakin rendah stress levelnya. Pada hasil visualisasi terlihat ketika angka bullying dan noise level meningkat, permukaan regresi bergerak ke atas dan warnanya menjadi merah. Ini menunjukkan bahwa kedua prediktor tersebut secara bersama-sama menaikkan stress level. Begitu juga sebaliknya, jika angka bullying dan noise level kecil, permukaan regresi bergerak ke bawah ke warna ungu, sehingga semakin rendah stress levelnya. Contohnya, saat kita menekan di titik biru ketika nilai X sama dengan 4, Y sama dengan 5, hasil stress level yaitu Z bernilai 2, dan berada pada permukaan regresi warna merah. Dan saat kita menekan titik biru ketika nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 0, hasil stress level yaitu Z bernilai 0, dan berada pada permukaan regresi warna ungu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk visualisasi terakhir, yaitu predicted versus actual stress level. Jadi di sini saya langsung menjelaskan untuk visualisasinya. Yang pertama ini ada titik-titik biru yang menggambarkan atau mewakili satu siswa.
di mana sumbu X-nya ini merupakan nilai stres aktualnya, di sini ada 0, 1, dan 2, sedangkan sumbu Y-nya ini adalah nilai stres prediksi dari model. Kemudian kita di sini melihat ada garis oranye, ini merupakan regression line. Jadi garis oranye ini garis regresi yang menggambarkan tren umum antara nilai aktualnya dengan nilai prediksinya. Garisnya ini kan terlihat bahwa miring ke atas. Itu artinya semakin tinggi stres aktual siswa, nantinya semakin tinggi juga nilai prediksi modelnya. Kemudian di sini kita melihat ada titik-titik biru yang tampak menyebar. Ini itu dikarenakan bahwa nilai aktualnya sendiri ini kan hanya ada 0, 1, atau 2 ini. Nah, kalau di model itu menghasilkan nilai prediksi yang lebih kontinu. Jadi misalkan di sini ada 0,49 atau 1,10 dan lain sebagainya. Jadi di sini akibatnya itu titik-titik prediksinya tersebar naik turun untuk tiap kelompok kategori stresnya. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa lingkungan yang berisi itu dapat membuat konsentrasi belajar menurun, kemudian memicu peningkatan stres. Sama halnya dengan bullying, bullying itu dapat memberi dampak psikologis yang besar, sehingga dapat meningkatkan tingkat stresnya secara signifikan. Dua faktor ini itu saling memperburuk keadaan, sehingga semakin buruk lingkungan belajar, semakin tinggi juga resiko stres yang dialami oleh siswa tersebut. Melalui penelitian sederhana ini, kita dapat melihat bahwa statistik itu bukan hanya angka, tapi alat yang dapat membantu kita untuk memahami masalah yang ada di dunia nyata, termasuk tingkat stres yang dialami oleh siswa. Tanpa analisis statistik, kita itu hanya bisa menebak. Tapi kalau kita menggunakan statistik, kita juga dapat membuktikan, mengukur, mengambil keputusan itu berbasis data. Jadi harapannya dengan pendekatan statistik seperti ini, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih peduli terhadap kondisi siswa. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Jadi variabel noise level ini memiliki p-value lebih kecil dari 2 kali 10 pangkat minus 16. Sehingga nilai tersebut itu sudah pasti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H0 dari hipotesis pertama akan ditolak. Jadi tingkat kebisingan ini bisa dikatakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres siswa. Semakin tinggi tingkat kebisingannya, semakin tinggi juga tingkat stresnya. Selanjutnya, untuk variabel bullying, itu memiliki p-value lebih kecil dari 2 kali 10 pangkat minus 16. Ini juga jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 dari hipotesis kedua juga ditolak. Jadi, bullying ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres siswa. Semakin tinggi bullyingnya, semakin tinggi juga nanti tingkat stresnya. Kemudian, H0 untuk noise level dan bullying ini sama-sama ditolak, karena kedua variabel ini memiliki p-value yang kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan baik noise level maupun bullying ini berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat stres siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.